Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torokat pada chapter 226 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pertarungan Kepala Keluarga, Penyerbuan part ketiga. Baiklah, Kustang yang telah melihat roh jahat besar milik Tromere yang mampu menarik jiwa-jiwa dari medan perang, bahwa jiwa-jiwa sedang menangis. Seperti itu apa yang terjadi pada hari itu terulang kembali di depan mata Kustang. Kemudian roh jahat besar itu menghunuskan tongkatnya ke arah Kustang. Akan tetapi Kustang dengan santai dapat menahan serangan tersebut hanya dengan okpi tongkat penghakiman. Tak sampai di situ, roh jahat besar tersebut menyerang Kustang kembali. Lalu Kustang pun mampu menghindar. Kustang pun merasa serangan roh jahat besar itu mengerikan. Romere menyiapkan sebuah gelombang sinsu di tangannya untuk melemparkannya pada Kustang. Roh jahat besar secara terus-menerus menyerang Kustang. Tapi Kustang dengan kecepatan tingkat tinggi mampu menghindari setiap serangan dari roh jahat besar itu. Tak sampai di situ, Kustang tiba-tiba sudah berada di belakang Tromire untuk menyerangnya menggunakan tongkat penghakiman. Tromire yang menyadari ada serangan tongkat tersebut menggunakan hanya satu tangannya untuk menahan tongkat tersebut. Akan tetapi tongkat tersebut mengeluarkan sebuah api dan Tromire harus melepaskan genggamannya dari tongkat itu. Di sini Kustang menjelaskan apakah Tromere sudah lupa apa yang terjadi ketika orang bersalah dengan dosa yang besar menyentuh tongkat penghakiman. Saat Kustang akan menyerang kembali, tiba-tiba roh jahat besar dengan para jiwa-jiwa yang telah diserap mengeluarkan sebuah gelombang sinsu di mulutnya untuk menembakkannya kepada Kustang. Saat ini Kustang merasa bahwa pria yang ada di hadapannya yaitu Tromere bukan lagi temannya. Tromere yang ada di depannya sangatlah jahat. Pada panel ini ada percikan api dari Eurasia Blossom. Kustang pun berpikir bahwa dunia ini harus dibakar. Kustang pun hanya bisa menahan serangan dari Shinsu yang ditembakkan dari roh jahat besar kepadanya. Lalu Tromere pun mengeluarkan Shinsu dasar di tangannya dan ingin mengakhiri ini semua. Keluarlah gelombang-gelombang Shinsu hitam yang pekat dan besar dan jumlahnya yang sangat banyak. Kekuatan tersebut bernama teknik pengendalian Shinsu gaya Tromere. Kekuatan gelombang tersebut membuat area di sekitarnya mulai hancur. Gelombang-gelombang itu adalah roh kejahatan. Di sini ia menggunakan kata spiritualitas. Tetapi merujuk pada jiwa atau roh, kata ini juga digunakan ketika Anda menemukan atau menunjuk jati diri Anda yang sebenarnya. Kustang pun yang terkejut hanya bisa terdiam karena Tromere sedang mencoba untuk meledakkan seluruh angkasa ini. Pada panel ini diperlihatkan gelombang-gelombang besar tersebut, bahkan ukuran dari satu gelombang hampir sama dengan tunas dan jumlahnya pun sangat banyak. Kustang pun yang merasa kekuatan Tromere ini terlalu berbahaya. Kustang saat ini tidak ragu lagi. Yang harus Kustang lakukan saat ini adalah membakar habis kejahatan yang ada di depannya. Pada panel ini epik sekali. Diperlihatkan Kustang menggunakan kekuatan api milik Eurasia Blossom. Kekuatan api itu dapat melahap semua gelombang-gelombang roh jahat milik Tromere. Kemudian Tromere pun sangat terkejut karena api yang ada di hadapannya adalah milik Eurasia Blossom. Tromere pun bertanya-tanya, mengapa Kustang mempunyai kekuatan api milik Eurasia Blossom? Dan bukankah Eurasia Blossom telah menyegel api itu? Kustang pun yang tubuhnya diselimuti oleh api Blossom pun menjelaskan pada Tromere bahwa benar Eurasia Blossom telah menyegelnya. Seperti yang Tromere ketahui, Blossom telah menutup apinya setelah hari itu. Tetapi sebelum Blossom menyegelnya, Blossom memberikan percikan api kecil ini. Blossom meminta Kustang untuk menggunakannya untuk melindungi seseorang yang berharga bagi Kustang. Tetapi ketika waktu itu akhirnya tiba, Kustang tidak menggunakan percikan api kecil ini karena Kustang salah berpikir bahwa menjaga dunia yang kita ciptakan lebih penting daripada melindungi putriku. Dan semenjak itu, Blossom yang kecewa kepada Kustang tak pernah kembali. Sejak itu, Kustang pikir bahwa percikan ini telah kehilangan kehidupannya dan telah padam. Namun tampaknya tidak demikian, karena Kustang bisa melihatnya terbakar lagi seperti ini. Tromere pun yang mendengarkan penjelasan Kustang pun berpikir, ini akan menjadi sebuah masalah. Percikan api itu mampu membakar sesuatu yang tak dapat dilihat. Tromere menyadari
Teknik kontrol Shinsu miliknya yaitu pemotongan segalanya memiliki kualitas itu, yang berarti dapat dibakar oleh nyala api milik Blossom. Pada panel ini diperlihatkan untuk pertama kalinya, Tromere panik hingga mengeluarkan banyak keringat. Nyala api itu pun mulai melahap kekuatan pemotongan milik Tromere. Lalu Tromere sangat tahu tentang api milik Blossom itu, karena nyala api itu adalah nyala api yang paling merusak yang ada di dalam menara. Predator super yang mampu membakar semua konsep. Tapi nyala api Blossom yang Tromere ketahui tidak terlalu kecil dan tenang. Tromere tidak peduli bagaimanapun, apa yang diterima Gustang hanya sebuah percikan api kecil. Jadi Tromere berniat akan bertahan hingga percikan api itu sudah padam. Tromere pun membuat sebuah penghalang menggunakan kekuatan dari roh jahat untuk memblokir serangan api tersebut. Teknik penghalang Tromere ini bernama Melis Barrier. Serangan api Blossom itu terus-menerus menembus barrier dari Tromere. Tetapi Tromere tetap bertahan dan terus membuat barrier. Gustang pun berpikir apakah Tromere terus-menerus membuat barrier hingga api milik Blossom ini padam. Lalu Gustang pun berpikir bahwa itu adalah ide yang mirip dengan Tromere. Gustang lalu menggabungkan api milik Blossom dengan tongkat penghakiman untuk menembakkan api ke arah barrier milik Tromere hingga membuat para jiwa yang jahat ikut terbakar. Gustang pun berpikir bahwa kuncinya adalah untuk melihat apakah jumlah total kejahatan yang telah dikumpulkan Tromere selama ini cukup untuk memblokir semua percikan yang Gustang miliki. Kemudian Gustang pun berkata, "Saat dunia berakhir, saya telah memutuskan untuk menghapus semua hal korup itu dari tanah." Gustang pun lalu memanggil aliran air yang turun terus-menerus selama 4000 hari. Air-air itu pun mulai membasahi tubuh dari roh jahat besar itu. Lalu Tromere pun mengeluarkan kekuatan gelombang pemotongannya untuk menghalau air tersebut dan juga menyiapkan gelombang pemotongannya yang berada di belakang Gustang. Gustang sambil terus menggunakan api Blossom dari air itu untuk menyerang barrier Tromere. Gustang melihat bahwa regenerasi penghalang pertahanan tebal yang mengelilingi Tromere mulai melambat. Gustang pun yang melihat Tromere di hadapannya akhirnya tiba. Kematian sahabatku tercinta, salah satu dari 10 kepala keluarga, yaitu Lobobia Tromere. Gustang pun langsung menembakkan api Blossom yang sangat besar ke arah Tromere. Lalu berpindah flashback ke Gustang dan juga Tromere muda saat mereka berlatih. Gustang mengira bahwa dia dan Tromere akan akur atau rukun, karena Tromere menyukai hewan daripada manusia. Gustang lebih menyukai buku daripada manusia. Bagi Gustang, jadi berdasarkan hal itu dan alasan yang sangat rasional, ada lebih dari 90% kemungkinan bahwa Gustang dan Tromere sangat cocok. Tromere pun merasa bahwa dirinya sangat buruk dalam belajar. Tromere merasa bahwa dia dan Gustang tak akan cocok. Lalu Gustang sambil memegang tongkatnya yang diselimuti api Blossom mengingat lagi kenangan bersama Tromere dan juga ada jahat saat di ujian robot kuno. Gustang berpikir bahwa Tromere tidak seburuk itu. Berpindah pada panel sekarang, Gustang pun yang telah melepaskan api Blossom menggunakan tongkat penghakiman kepada Tromere bahwa ini semua telah berakhir. Ditutup pada chapter kali ini. Tiba-tiba dari atas pertarungan mereka saat api itu dilepaskan oleh Gustang, muncullah idola Mimin, yaitu Urek Masino menggunakan teleportasi. Gustang dan Tromere pun sontak sama-sama terkejut. Lalu Urek Masino menggunakan tinjunya yang sudah dilapisi oleh Shinsu, langsung meninju roh jahat besar milik Tromere dengan hanya satu pukulan saja yang sangat cepat dan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga roh jahat besar itu tumbang seketika. Hingga air dan api Blossom pun ikut lenyap dengan serangan Urek tersebut. Gustang dan Tromere menyadari bahwa orang yang melakukan barusan adalah Urek Masino. Kemudian seperti seorang pahlawan kesiangan, Urek yang berdiri di atas tunas meminta mereka untuk menghentikan pertarungannya karena Urek Masino sudah mengatakannya dengan baik. Lalu Urek pun mengatakan pada mereka berdua, "Kalian sekelompok bajingan yang menjengkelkan." Chapter ini lumayan padat ya guys, dimana dari informasi tentang Eurasia Blossom dan kekuatan api miliknya,
Jadi setahu Mimin dari 3 api yang kuat, mulai dari api milik Gustang, kedua milik Jan Yirang, dan juga yang ketiga milik Eurasia Blossom yang kemungkinan posisinya sama, yaitu Wave Controller. Punya Eurasia Blossom adalah yang paling kuat karena memiliki daya hancur paling dahsyat di menara. Di sisi lain, hal yang paling menarik akhirnya terungkap. Keberadaan Eurasia Blossom, yaitu berada di dunia mimpi dan tak pernah kembali lagi. Karena Gustang tidak memakai percikan api yang telah Eurasia Blossom berikan untuk melindungi Ani jahat yang sekarang tersegel. Dan juga ternyata api Blossom telah dia segel setelah hari itu. Kemungkinan yang dimaksud hari itu adalah saat Blossom membakar satu peradaban yang paling maju di menara. Atau mungkin juga saat insiden Arlen Chris. Lanjut membahas idola Mimin yang menjadi pahlawan. Dengan pedenya dia menyebut para kepala keluarga adalah bajingan di hadapan mereka sendiri lagi. Dari serangan Urek tersebut berarti sudah dikonfirmasi memiliki kecepatan yang sangat tinggi hingga hanya kedipan mata dan mempunyai kekuatan yang luar biasa karena dapat menghancurkan roh jahat besar hanya dengan sekali pukul sekaligus air dan api milik Eurasia Blossom. Tapi pada chapter ini tidak diperlihatkan keberadaan Chris Misialuslek. Mimin penasaran reaksi dari Gustang maupun Tromiri ketika melihat Luslek. Karena Luslek adalah orang yang paling dicari oleh para kepala keluarga. Karena Luslek selalu bersembunyi di balik kegelapan. Pada chapter depan, apakah Bubir Gustang dan juga Bubir Tromiri akan tetap patuh melanjutkan pertarungan mereka di hadapan orang terkuat di menara, yaitu Urek Masino. Jika iya demikian, kemungkinan Urek Masino akan menantang bertarung mereka berdua secara langsung dan bersamaan. Ini bakalan seru sekali. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian pembahasan Torokat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.